Insyaallah, insyaallah. Baik, tadi sebenarnya makalah Pak Doni ini sudah bagus ya, sudah banyak dan lengkap, eh, sudah sudah rinci ya, dan sudah dibuat sistematikanya seperti yang ditunjukkan. Jadi hukum syara, kemudian adillah, ya, kaifiatul istinbat, dan ada juga syurutul mujtahid ya. Cuma sekadar tambahan, kalau kita belajar dalam usul fikih Syafi'iyah, tadi jangan lupa memang ini adalah toriko taklif kitab Asy-Syafi'iyah ya. Karena Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal memang tidak kita dengar beliau menulis kitab usul fikih. Yang ada adalah Musnad Ahmad bin Hambal ya. Tapi dia sebagai ahli fikih dan dia murid kesayangan dari Imam Syafi'i ya. Jadi murid kesayangan Imam Malik adalah Imam Syafi'i. Murid kesayangan Imam Syafi'i adalah Imam Ahmad bin Hambal. Nah, cuma kita tidak dapatkan bahwa Ahmad bin Hambal ini menulis kitab usul fikih. Tapi yang jelas usul fikihnya mengikut mazhab Syafi'iyah atau mazhab jumhur atau mazhab mutakalimin tadi. Kalau di dalam kitab usul fikih Syafi'iyah kita sering dengar hukum taklifi itu ada fardu ain, fardu kifayah ya. Di sini Imam Ahmad bin Ibnu Qudamah sama dengan Syafi'i itu tidak membedakan antara fardu dengan wajib ya. Karena di dalam ya bagian pertamanya tuh dia bilang apa? Bahwa hukum itu aqsamul hukmi ya, at-taklifi, al-wajib wal mandub wal mubah wal makruh ya. Jadi dia di sini tidak membedakan antara fardu dengan wajib seperti Hanafiyah. Kemudian biasanya kita tahu fardu ain dan fardu kifayah ya. Ya. Tapi di sini ada tambahan informasi, ada wajib mudhayyak, ada wajib muwassa, ada wajib muayyan, ada wajib mubaham ya atau mukhayyar. Jadi ini lebih pembagiannya lebih luas lagi. Kalau wajib dibagi kepada wajib ain dan wajib kifayah, itu wajib ditinjau dari siapa yang disuruh ya, al-ma'mur. Al-wajib min haisul ma'mur. Kewajiban yang dilihat dari sisi siapa yang disuruh. Kalau yang disuruh per kepala individu, maka disebut wajibul aini. Kalau yang disuruh adalah sosial, satu kelompok masyarakat, maka disebut wajibul kifayah. Jadi idza qama bihil ba'du saqata anil baqin. Kalau sudah ada yang melaksanakan sebagian, maka yang lain tidak berdosa. Itu pembagian wajib dari sisi siapa yang disuruh. Tapi ada pembagian wajib dari sisi waktunya ya. Kalau waktunya itu lapang, maka disebut wajibul muwassa. Wajib yang luas. Misalnya sholat zuhur. Sholat zuhur mulai dari jam 12.25 sampai waktu asar jam 15.35 misalnya. Itu luas itu. Waktunya luas. Kita tidak hanya bisa melaksanakan sholat zuhur saja, bisa juga yang wajib. Luas itu ya. Tapi ada wajibul mudhayyak, kewajiban yang waktunya sempit, hanya pas untuk mengerjakan yang wajib saja. Seperti puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu waktunya sempit, hanya pas untuk puasa Ramadan saja. Kita tidak bisa sholat puasa sunat di bulan Ramadan. Ya, tapi kalau sholat di waktu zuhur, kita bisa sholat sunat. Jadi ada wajib al-mudhayyak, ada wajib al-muwassa. Tadi sudah dibaca, ada di dalam kitabnya tadi, idza akharal wajib al-muwassa famata fi asna'i waqtihi qabla daikihi lam yamut asian. Ya. Kalau wajibnya waktunya luas, misalnya zuhur, lalu dia jam 12.30 belum juga sholat. Tahu-tahu jam 1 mati dia. Ya, jam 1 meninggal dunia. Dia tidak disebut bermaksiat karena waktunya memang lapang sampai jam 15 gitu ya. Jadi itu tadi ada wajib yang sempit, waktunya ada yang lapang.
Yang kemudian yang ketiga tadi wajib dari sisi al-ma'mur bihi. Yang disuruh itu satu tertentu atau boleh pilih. Ya, cuma di sini istilahnya kalau yang disuruh adalah satu, wajibul muayyan, tertentu saja itu. Aqimus shalah, tegakkan sholat, bayarkan zakat. Tapi kalau mubaham tadi di sini istilahnya mubaham itu bahasa lainnya mukhayyar. Mukhayyar itu alternatif ya. Kewajiban yang di dalamnya ada alternatif. Seperti membayar kafarat. Pertama memerdekakan budak. Kalau suami istri berhubungan di siang hari Ramadan, kafaratnya pertama memerdekakan budak. Kalau tidak bisa maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa memberi makan 60 orang fakir miskin. Ini boleh dipilih mana yang bisa. Ya, itu yang tadi wajibul muwassa. Tadi yang ditanya oleh Pak Tamsami ya, al-akhzu bi aqalli makil. Ini memang betul ini. Ini di sini sudah disebutkan ya. Disebutkan di sini tadi bahwa boleh melaksanakan yang minimal. Ya, yang apa? Yang minimal. Kalau lebih dari minimal maka itu adalah nadab. Ya, itu adalah nadab. Itu tadi ciri-ciri ini ini apa? Ini Hambali ini mungkin nanti ditambah oleh Pak Zainal ya. Bahwa Hambali ini termasuk nasirus sunnah seperti Imam Syafi'i pembela sunnah, sangat kuat berpegang pada sunnah. Ya. Maka hadis ahad itu diterima. Ya, hadis ahad itu diterima berbeda dengan Hanafi. Hanafi itu hadis ahad itu diterima kalau ada syaratnya. Syaratnya apa? Amal perawi tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkannya. Kalau amal perawi bertentangan dengan hadis yang diriwayatkannya, maka Hanafi mengambil amal perawi. Seperti hadis, apabila anjing menjilat bejanamu, maka basuhlah 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Ini hadis ini dari Abu Hurairah. Tetapi Abu Hurairah tidak mengamalkan hadis ini. Maka yang diambil oleh Hanafi adalah amalnya Abu Hurairah. Kenapa dia meriwayatkan hadis kok dia sendiri tidak mengamalkan? Ya, tapi dalam mazhab Syafi'i termasuk ini Ahmad bin Hambal, dia terima itu karena hadisnya hadis ahad. Soal perawi tidak mengamalkannya itu bukan urusan saya. Yang penting adalah hadisnya tadi ya. Yang kedua tadi apa? Ini di sini tulis ya, yuqbalu khabarul wahid fima ta'ummu bihil balwa. Hadis ahad diterima dalam hal-hal yang harusnya dikenal oleh orang umum. Ini contohnya apa? Mengangkat tangan di dalam sholat, di dalam mazhab Syafi'i dan juga Ahmad bin Hambal ini, mengangkat tangan itu pertama ketika takbir, kedua ketika ruku, ketiga bangkit dari ruku, kemudian pada rakaat kedua naik ketiga. Itu hadisnya dari Ibnu Umar. Ini oleh Hanafi tidak diterima karena kok soal angkat tangan saja hanya diriwayatkan oleh satu orang. Ya, maka Hanafi hanya mewajibkan angkat tangan ketika takbiratul ihram saja. Tapi di sini Ibnu Qudamah dan juga Imam Syafi'i, walaupun hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan pada hal-hal yang harusnya diketahui orang banyak ya, Nabi sholat itu tentunya diketahui orang banyak, kok diriwayatkan oleh satu orang. Ternyata ini diterima. Jadi lebih berpegang kepada sunnah. Mungkin itu nanti ditambahkan oleh Pak Zainal. Sekian dulu. Terima kasih Pak Zainal. Yang lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.